warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Idris Setiawan, mahasiswa PBG dalam Jabatan Universitas Negeri Semarang, Program Studi Pendidikan Matematika tahun 2021. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran lapangan di SMA Negeri 1 Blora, kelas 10, program MIPA, mata pelajaran Matematika wajib semester genap dengan materi perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, model pembelajaran project based learning dan moda daring. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kalian sudah tepat waktu dalam mengikuti pembelajaran, masuk ke Google Meet dengan tepat waktu. Sebelumnya, saya sudah mengirimkan chat di WA Group untuk mengisi presensi di Google Classroom. Saya cek dulu ya untuk kehadirannya. Ini biar kalian juga bisa melihat ada 28 siswa yang sudah mengisi presensi, kemudian ada 3 anak yang izin tidak bisa mengikuti pembelajaran. Untuk jaringan internet, lancar ya? Lancar, Bang. Suara saya sudah terdengar jelas ya. Terima kasih atas kedisiplinan kalian dalam mengisi presensi ini. Sebelum mulai pembelajaran, Mas Galoh memimpin doa ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai. Terima kasih Mas Galoh telah memimpin doa. Semoga pembelajaran hari ini lancar sampai akhir. Nah, untuk meningkatkan rasa nasionalisme, selain dengan menyanyikan lagu kebangsaan, lagu nasional, kita juga bisa untuk mengungkapkannya dengan mematuhi peraturan pemerintah, anjuran pemerintah, yaitu di tengah masa pandemi virus corona seperti ini yang sekarang kita rasakan ini, kita harus mematuhi anjuran pemerintah, yaitu dengan atau mematuhi protokol kesehatan, selalu mengenakan masker saat di luar ruangan, saat di luar rumah. Sebelum mulai pembelajaran, persiapkan fisik kalian ya. Jika ada yang mau ke kamar mandi terlebih dahulu, saya persilakan. Kemudian juga cari posisi yang paling nyaman. Selain itu juga persiapkan buku paket dari sekolah, bahan ajar yang sudah saya berikan, saya unggah di Google Form, dan juga referensi lainnya. Penerapan trigonometri pada kehidupan sehari-hari, refleksi dari proyek pengukuran yaitu project based learning yang sudah kalian laksanakan pada pertemuan sebelumnya. Pada gambar tersebut kira-kira atau cerita berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari nggak ini? Ketika saya sedang belajar di teras rumah, ada beberapa orang teknisi yang sedang memperbaiki sambungan kabel WiFi. Petugas tersebut menyiapkan peralatan, salah satunya adalah tangga yang digunakan untuk alat bantu menaiki tiang penyangga sambungan kabel WiFi. Saat tangga tersebut disandarkan pada tiang kabel WiFi, saya mengamati antara tiang, tangga, dan permukaan jalan membentuk penampang bentuk segitiga siku-siku. Jika kita tahu besar sudut elevasi tangga tersebut dan panjang tangga yang digunakan, berarti kita bisa mengetahui tinggi tiang WiFi itu ya Pak. Ada pengalaman yang lainnya lagi kira-kira? Bagaimana Sania? Mengukur ketinggian layang-layang, Pak. Dapatkah kita mengukur tinggi layang-layang yang terbang Sania? Kira-kira? Bisa, Pak, menggunakan konsep yang sama juga. Beneran tuh. Misalkan menerbangkan layang-layang ya, bukannya talinya itu berbentuk lengkung ya Sania ya? Ya Pak, kita anggap saja tali tersebut lurus. Bagaimana itu menurut Arsendo itu? Berarti nanti berpengaruh dengan panjang talinya dong Pak. Tali yang lurus berkemungkinan lebih pendek daripada tali yang melengkung jika diukur dengan objek yang arah jaraknya sama. Kalau menurut saya berbeda konsep Pak jika pada kasus layang-layang, karena pada permasalahan juga harus secara nyata sesuai kondisi dan tidak boleh dibuat-buat. Jadi pada kasus mengukur tinggi layang-layang belum tepat untuk menggunakan konsep perbandingan trigonometri kalau menurut saya, begitu Pak. Terima kasih untuk Arsendo itu yang sudah menjelaskan. Ilmu itu adalah yang memberikan manfaat, bukan yang sekedar hanya
dihafal. Kompetensi dasar dan IPK materi pembelajaran pada hari ini yaitu kita memasuki pada KD 4.6, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan rasio trigonometri sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen pada segitiga siku-siku. Kemudian IPK-nya menyimpulkan masalah kontekstual. Tujuan pembelajarannya yang pertama, menyusun informasi yang ada ke bentuk trigonometri pada perbandingan segitiga siku-siku. Yang kedua, menyimpulkan informasi yang ada ke bentuk penyelesaian trigonometri. Dan yang ketiga, menyelesaikan masalah-masalah kontekstual ke bentuk trigonometri pada perbandingan segitiga siku-siku. Mari kita simak video motivasi pembelajaran berikut ini, yaitu tentang sidang isbat damai bersama Indonesia ini. Silakan disimak terlebih dahulu. Dari video tersebut kira-kira motivasi apa yang dapat kalian peroleh dengan mempelajari materi trigonometri ini? Anin, bagaimana Anin? Dengan mempelajari trigonometri berarti kita bisa mengukur dan menentukan penanggalan Ya, Femas. Dengan mempelajari trigonometri kita bisa mengukur dan menentukan posisi benda-benda langit, Pak, termasuk bulan. Untuk memperkuat konsep trigonometri akan saya tampilkan bahan ajar. Masih ingat nggak itu kemarin ini? Akan saya hentikan slide-nya dulu. Ini konsep dari perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Ya, A, Pak. A per C, yaitu sisi depan per sisi miring ya, A per C, gini ya. Kemudian, ini ada kosinus. Kalau tangen bagaimana tangen? Nilainya bagaimana ini? Sin sudut alfa, kalau 0 derajat berarti nilai sin 0 berapa ini? 0, Pak. Benar, Arka. Kalau sin 30, setengah. Kalau sin 45? Setengah akar 2. Setengah akar 2. Sekarang, apa yang sudah kita laksanakan sebelumnya? Kegiatan-kegiatan fase 1 sampai 4 ini sudah kita laksanakan pada pertemuan sebelumnya. Apa yang akan kita laksanakan pada hari ini? Yaitu presentasi hasil proyek pengukuran. Perwakilan dari kelompok nanti melaksanakan masuk pada fase 5 dan 6, yaitu menguji hasil dan evaluasi pengalaman, dimulai dari kelompok 1 ini. Laporan hasil pengamatan. Ini sudah dijelaskan juga oleh Vika. Kita mengukur tinggi pohon menggunakan rumusan. Dengan jarak antara pengamat dengan pohon adalah 2,79 meter dan tinggi bangku untuk mengamati tinggi pohon adalah 0,33 meter. Tanam 60 derajat sama dengan X adalah tinggi pohon, dibagi 2,79. Tanam 60 derajat adalah 1,7 sama dengan X per 2,79. X sama dengan 4,743 meter. Jadi tinggi pohon sama dengan 4,743 meter ditambah 0,33 meter, hasilnya 5,073 meter. Kesimpulan dari hasil pengamatan mengukur tinggi pohon adalah dari ketiga percobaan pengamatan tersebut menghasilkan selisih antara 10 sampai 15 cm. Kendala apa yang kamu hadapi, Vika, saat melaksanakan pengukuran itu? Kendalanya itu antara mengukur sudut elevasi 60 derajat, 30 derajat, 45 derajat itu terkadang jauh berbeda. Kemudian solusinya bagaimana, Vika, itu? Solusinya itu kayak ngepas ke antara itu loh Pak, pucuk pohon sama kita mengamatinya. Saat pengukurannya ya? Iya, saat pengukurannya. Oke, terima kasih. Dari tampilan atau presentasi yang disampaikan Vika ini, video yang sudah di tampilan Vika yang sangat luar biasa ini, kira-kira ada pertanyaan atau tidak itu dari kelompok lain? Silakan. Mengapa hasil pengukuran berbeda-beda pada saat elevasi yang berbeda? Karena pengukuran menggunakan klinometer itu hasilnya nggak pasti, tergantung ketepatan sudut elevasinya, Pak. Mengapa hasil ukurnya terpaut jauh, Pak? Hasilnya terpaut, tadi terpaut berapa, Vika, itu selisihnya, Vika?
Antara 10 sampai 15. Oh itu. Nah begini ya Galoh, kalau pengukuran biasa ini terpautnya antara 10 sampai 15 cm itu sudah sangat bagus Galoh. Begitu ya Galoh ya. Anak-anak, apa yang kamu dapat simpulkan dari hasil proyek yang telah kalian lakukan itu? Untuk kesimpulan yang pertama, yaitu untuk mengukur tinggi suatu objek, salah satunya dapat menggunakan penerapan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, terutama dengan memanfaatkan perbandingan tangen dan sudut istimewa. Untuk kesimpulan yang kedua, yaitu pengukuran menggunakan perbandingan tangen. Yang pertama, pada pengukuran dengan sudut 30, 45, dan 60 harus menghasilkan tinggi yang sama atau memiliki toleransi hasil yang hampir sama. Oke, terima kasih Sania, kemudian Sabita juga yang telah menyimpulkan dari hasil proyek yang sudah kalian lakukan. Nah, kemudian apa manfaat yang kalian dapatkan atau kalian peroleh dengan mengikuti pembelajaran trigonometri ini dan proyek yang sudah kalian lakukan ini? Menurut saya manfaatnya dengan mempelajari trigonometri saya dapat melakukan pengukuran tinggi suatu objek, Pak. Dapat memperkirakan tinggi suatu gedung ketika saya sedang melewati bangunan tersebut. Dapat ilmu baru yang bisa dijadikan dasar untuk cita-cita saya, yaitu astronomi. Ada pertanyaan kah? Pak Idris, saya Syafira mau bertanya. Oke, Pada proyek yang telah kami lakukan, kami menggunakan perbandingan tangan. Jika menggunakan perbandingan sinus atau kosinus, bisa juga atau tidak, Pak? Menurut saya, untuk melakukan pengukuran suatu objek, bisa saja menggunakan perbandingan sinus atau kosinus tergantung dengan variabel yang diketahui. Contohnya, misal, pengukuran kita menggunakan sisi miring yang sudah diketahui terlebih dahulu, dan yang dicari adalah tinggi objek, maka bisa menggunakan perbandingan sinus. Oke, terima kasih Vika. Jawabannya betul sekali Vika. Berdasarkan hasil proyek yang sudah kalian tampilkan oleh masing-masing kelompok, saya simpulkan kalian itu semuanya hebat luar biasa. Sudah mampu melakukan penerapan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku dan sudut istimewa dengan melaksanakan proyek pengukuran yang sangat luar biasa ini. Terima kasih semuanya ya. Sebagai evaluasi pada kegiatan hari ini, kerjakan penilaian harian pada Google Form ini. Linknya akan saya berikan melalui WA Group ya. 6 respon, Abigail sudah, Ines sudah, Aulia Diva. Akan saya bagikan soal uraian. Silahkan kalian kerjakan ini. Kemudian dikirimkan pada saya ya. Yang sudah selesai mengerjakan soal uraiannya, silakan dikirimkan ya, kirimkan ke saya dalam bentuk PDF. Terima kasih sudah mengirimkan. Yang benar ini. Nah, yang benar ini hasil dari Ines ini. Terima kasih Ines, bagus ini. Pada pertemuan yang akan datang, kita akan mempelajari materi aturan sinus dan kosinus. Silakan kalian buka buku siswa dan referensi buku yang lainnya, atau mencari referensi di internet untuk mempersiapkan materi aturan sinus dan kosinus tersebut. Kita tetap menggunakan Google Meet, model pembelajarannya adalah problem based learning. Terima kasih atas partisipasi aktifnya dalam mengikuti proses pembelajaran hari ini. Aplaus untuk kita semuanya ya. Nah, tetap jaga kesehatan, tingkatkan imun dan iman, menghindari kerumunan dan menggunakan masker. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, tolong Galoh untuk memimpin doa penutup ya Galoh ya. Untuk mengakhiri kegiatan pada siang hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai. Terima kasih Galoh telah memimpin doa penutup pada pembelajaran hari ini. Nah, saya akhiri pertemuan hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.